ini adalah persoalan mendasar dan kaitannya para petani di Jawa Tengah semuanya masalah. Jadi ini salah satu agenda utama adalah Ya, Jawa Tengah ini insya Allah 1 bulan Oktober ini seluruh Nahdliyin pesantren solid kompak. Langsung disambut oleh Kiai Munif, adalah guru saya, pembimbing saya, sekaligus pimpinan ratusan ribu umat di Jawa Tengah. Lalu dari Demak saya meluncur ke Kudus, sempat sowan kepada Kiai Ulin Nuha, pengasuh pondok pesantren Yambu'ul Quran. Yambu'ul Quran ini pesantren Al-Quran tertua di Jawa Tengah, punya alumni dan santri menyebar di seluruh Indonesia. Bukan sekedar perubahan, tapi kita ingin ada perbaikan. Ibu-ibu, bapak sedoyo, kalau sekarang ke pasar harga-harga murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali? Mahal sekali. Mau diteruskan atau diubah? Yakin? Jatuh milih perubahan atau keberlanjutan? Perubahan. Biaya sekolah niku murah atau larang? Larang. Mau diteruskan? Tidak. Kita ingin agar biaya pendidikan jadi murah, kebutuhan pangan jadi terjangkau, dan sisi lain para petani sekarang apalagi di Jawa Tengah, pupuk itu susahnya setengah mati. Laras mboten, Pak? Pupuk. Ya, dan Kiai Ulin adalah salah satu kiai sepuh yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah Kiai Ulin memberikan doa, restu, dan tentu saja sinyal-sinyal bahwa pasangan ini insya Allah diterima dari seluruh kalangan masyarakat di Jawa Tengah, khususnya warga Nahdliyin dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan warga bangsa pada umumnya. Lalu saya disambut juga oleh Kiai Ulil Albab. Beliau adalah Ro'es Syuriah PCNU Kabupaten Kudus, sekaligus beserta seluruh jajaran PCNU Kabupaten Kudus yang merupakan kiai-kiai yang berpengaruh di Jawa Tengah. Alhamdulillah dari situ saya semakin optimis, yakin, dan kemudian saya sowan di acara haul Kiai Bashir Al-Maghfurlah, diterima oleh putra beliau yang selama ini memang menjadi pendamping bagi kami para pejuang politik Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Kiai Badawi. Kiai Badawi, pemimpin pengamal Dalailul Khairat yang diikuti oleh ratusan ribu pengikut, bahkan jutaan di tanah air. Ya, alhamdulillah kami menjadi bagian seolah-olah, jadi kami merasa bahwa Mas Anies ini sudah menjadi teman kami, sahabat kami, dan itu dibuktikan. Saya kadang kalau lebaran itu mau balapan, siapa duluan yang kirim kartu lebaran, ternyata Mas Anies gitu. Zaman pager kita pakai pager gitu. Pada waktu itu masih telepon umum misalnya. Kemudian setelah itu beliau itu masih kesini karena ada satu program yang itu akte kelahiran, yang waktu itu agak sulit, perlu berbulan-bulan. Di hadapan Muslimat NU Banyumas, Anies jawab tudingan radikal. Dikutip dari kompas.com Banyumas, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan angkat bicara terkait tudingan dirinya yang kerap dikaitkan dengan kelompok radikal. Hal itu disampaikan Anies saat silaturahmi bersama pasangannya Muhaimin Iskandar di Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwalu, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 3 Oktober 2023. Silaturahmi ini dihadiri para kiai, pengurus DPC dan DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB serta pengurus dan anggota Muslimat NU Banyumas. Sampaikan kepada semuanya, sering ada kabar soal ekstrim, radikal, macam-macam. Kalau ada yang bilang gitu jangan dibantah, kata Anies dalam sambutannya. Anies meminta hadirin untuk menanyakan balik kepada yang menudingnya. Jawab saja begini, barangkali iya, terus tanyakan, ada contohnya, buktinya. Yang mengatakan itu pasti kebingungan karena tidak ada contohnya, ujar Anies. Menurut Anies, apabila tudingan tersebut dibantah justru akan menimbulkan perdebatan. Kalau kita membantah malah jadi kata lawan A, lawan kata B. Tunjukkan saja mana buktinya, tegas Anies. Dalam kesempatan ini Anies juga berpesan kepada hadirin untuk mengajak keluarga dan tetangga bersama-sama memenangkan pasangan Anies Muhaimin. Amin. Titip pesan, jangan jangkau tetangga, saudara, ajak semua dalam gerakan perubahan ini, ujar Anies.
Bakal calon Presiden Baca Pres Anies Baswedan angkat bicara terkait tudingan dirinya yang kerap dikaitkan dengan kelompok radikal. Hal itu disampaikan Anies saat silaturahmi bersama pasangannya Muhaimin Iskandar di Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwalu, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 3 Oktober 2023. Silaturahmi ini dihadiri para kiai, pengurus DPC dan DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta pengurus dan anggota Muslimat NU Banyumas. Sampaikan kepada semuanya, sering ada kabar soal ekstrim, radikal, macam-macam. Kalau ada yang bilang begitu jangan dibantah, kata Anies dalam sambutannya. Anies meminta hadirin untuk menanyakan balik kepada yang menudingnya. Jawab saja begini, barangkali iya, terus tanyakan, ada contohnya, buktinya. Yang mengatakan itu pasti kebingungan karena tidak ada contohnya, ujar Anies.